Bisa, Dok? Bisa ya, saya mulai ya. Iya, oke, Dok. Sorry, ini kok saya nggak bisa share file ya, Mbak? Di bagian bawah ada tombol share screen. Iya. Lalu klik filenya, lalu klik share. Mbak, saya keluar sebentar ya. Tadi kita bisa share, kok ini nggak bisa. Saya keluar sebentar, saya gabung lagi habis ini. Oke, iya, Dok. Nah, teman-teman, sambil menunggu, saya mau bacain. Oh, udah ya? Gifari. Oh, maaf, Mas Eka Gifari. Ini dokternya mau share screen. Nanti tolong di stop dulu, di pause dulu untuk share screen-nya, biar yang lain bisa share screen di sini. Oke, iya. Makasih. Oke, sudah bisa kelihatan ya? Saya mulai ya. Ya, oke, Dok. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya diajak untuk berbagi bersama My Health Diary. Untuk topik ini sebenarnya dalam rangka COVID-19, tapi saya rasa mungkin semua partisipan sudah banyak mendengar tentang COVID dan COVID, jadi saya tidak akan membahas lagi tentang COVID. Saya akan lebih ke topik tentang sinar matahari dan tentunya kaitannya terutama dengan vitamin D yang mungkin menjadi isu saat ini. Sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk berjemur, berapa lama, dan sebaiknya bagaimana caranya, itu mungkin yang akan lebih banyak saya bahas. Sebelumnya mungkin sedikit saya terangkan tentang sinar matahari itu sendiri. Memang ada beberapa komponen yang terkandung dalam sinar matahari. Yang pertama ultraviolet. Ultraviolet sendiri terbagi menjadi UVC dengan panjang gelombang 100 sampai 280. Kemudian UVB dengan panjang gelombang dari 280 sampai 315. Selanjutnya UVA panjang gelombang 315 sampai 400. Setelahnya adalah visible light atau sinar tampak, dan kemudian infrared. Nah, untuk mungkin ada yang bertanya berapa banyak sih UV yang sampai di bumi, sebenarnya tergantung panjang gelombang UV yang mana. Jadi memang bumi kita ini sebenarnya sudah ada lapisannya, yaitu lapisan ozon. Nah, itu yang sebenarnya memfilter panjang gelombang yang sekiranya berbahaya untuk kesehatan manusia. Jadi memang Tuhan sudah merancang sedemikian sehingga UVC ini berhenti di lapisan ozon ini. Sedangkan UVB terfilter juga, namun sekitar 5 hingga 10% masih bisa mencapai bumi. Kemudian UVA ini yang memang tidak tersaring, dia 90 sampai 95%. Itu adalah panjang gelombang UV yang paling banyak yang kita terima di bumi. Nah, untuk apa yang mempengaruhi UV mencapai bumi? Yang pertama memang sudut datangnya sinar matahari semakin tegak, maka semakin banyak yang UV yang kita terima. Sebagai contoh, kalau kita di lokasi yang mataharinya sepertinya tegak di atas kita, mesti rasanya semakin panas.
Dan sedang posisi lintang juga berpengaruh. Kemudian tutupan awan, semakin banyak awan yang ada tentunya juga lebih teduh, semakin sinar UV yang sampai ke kita akan semakin kecil, dan ketinggian sudah pasti semakin kita di lokasi yang lebih tinggi maka sinar UV yang kita terima pun akan lebih besar. Dan lapisan ozon itu yang memang berfungsi sebagai filter, salah satunya untuk memfilter UV. Nah, pemantulan pada permukaan bumi ini mungkin kita tidak sadar ada beberapa hal yang memantulkan. Salah satunya kalau mungkin di negara yang 4 musim, salju itu juga memantulkan sinar UV. Pasir putih itu juga memantulkan sinar UV. Sehingga semakin banyak yang dapat memantulkan cahaya, makin yang kita terima pun akan semakin sedikit. Nah, untuk penetrasi UV pada kulit sendiri, kita melihat dulu ini anatomi kulit, ada epidermis, kemudian ini adalah dermis, dan yang paling bawah itu adalah subkutis atau yang banyak mengandung lemak. Untuk UVC itu sebetulnya dia berhentinya adalah di epidermis. Nah, di lokasi ini sebenarnya banyak sel-sel kulit yang mengandung, di sini juga ada DNA juga. Nah, UVC ini sebenarnya dia diserap memang di area yang paling atas ini. Tapi karena kebesaran Tuhan tadi itu kita sudah difilter, UVC-nya tidak sampai. UVB dia agak lebih dalam lagi. Jadi epidermis masih agak dalam, dan UVA dia jauh lebih dalam. Jadi ke lapisan yang tengah. Di dermis ini lebih banyak kolagen, jaringan elastin, sehingga UVA ini lebih banyak ditengarai menyebabkan penuaan kulit. Sedangkan UVB lebih sering menyebabkan kerusakan DNA dan juga menyebabkan kanker kulit. Yang banyak penelitian yang menunjukkan yang UVB. Kerusakan DNA-nya pun ini yang langsung, dibandingkan yang UVA dia adalah kerusakan DNA yang tidak langsung. Mungkin ini sedikit rangkumannya untuk panjang gelombang UVC ini yang terpendek, tidak sampai ke bumi, dan ada efek germisidal. Efek germisidal ini mungkin saya bahas sedikit karena nanti saya tidak akan mencantumkan dalam slide. Itu yang punya efek bisa mematikan mikroorganisme, contohnya bakteri ataupun virus. Nah, ini yang mungkin sekarang ada pendapat yang beredar kurang tepat ya, berjemur untuk mematikan virus coronanya. Nah, itu kurang tepat karena seperti yang sudah saya terangkan tadi, UVC ini tidak sampai ke bumi karena sudah tersaring di lapisan ozon. Nah, untuk tenaga medis kadang memakai alat UV, lampu UV untuk mensterilkan itu adalah panjang gelombang yang dimiliki UVC ini. Tapi kan memang sudah alatnya diset seperti itu, jadi bukan dengan cara dijemur. Nah, kalau untuk yang UVB, dia mengenai dermis, lebih banyak menyebabkan kerusakan DNA, kemudian menyebabkan kulit merah terbakar, dan yang paling banyak dilaporkan menyebabkan kanker kulit, seperti yang squamous cell carcinoma dan juga basalioma. Kemudian UVA, ini penetrasinya dia lebih dalam sampai ke dermis, bisa menyebabkan kerusakan DNA yang tidak langsung atau indirect, dan menyebabkan penuaan kulit seperti keriput dan flek. Nah, untuk di kulit kita ini sebenarnya ada kromofor, yaitu yang menangkap UV. Nah, kalau kita lihat di sini, DNA itu dia peak-nya atau puncaknya dia menangkapnya ada di gelombang 260. Nah, ini dimiliki oleh UVC. Nah, sehingga memang yang paling merusak sebetulnya adalah UVC, tapi untungnya UVC ini tidak sampai ke bumi. Kalau dia seumpama tidak terfilter oleh lapisan ozon, bisa kita bayangkan mungkin kasus kanker dan lain-lain akan sangat banyak sekali. Nah, UVB di sini dia masih bisa berpengaruh. Kita lihat di antara 280 ini pun panjang gelombang ini masih walaupun sudah mulai menurun tapi masih ada, sedangkan untuk yang UVA memang sudah landai. Nah, mungkin kita selama ini memakai sinar matahari tentunya untuk kehangatannya, untuk menjemur, supaya tidak lembab. Tapi sebenarnya ada nggak sih bahayanya? Bahayanya pun ada. Mungkin yang dirasakan di kesehatan manusia terutama adalah yang pertama adalah di kulit. Jadi memang panjang gelombang tertentu bisa menyebabkan kerusakan DNA, tadi sudah saya singgung sedikit, dan bahkan bisa menurunkan sistem imun. Jadi kalau seumpama kita memang rencananya mau berjemur supaya meningkatkan kekebalan tubuh atau meningkatkan sistem imun, itu sebetulnya melalui proses produksi dari vitamin D. Ini yang efek vitamin D sintesis inilah yang nantinya secara tidak langsung membuat UV memiliki efek pada sistem imun, bisa menaikkan. Akan tetapi kalau kita lihat di sini, dengan dosis yang lebih besar dari setengah
MAD atau minimal erythema dose yang nanti akan saya jelaskan lebih jelas lagi, itu juga memicu suatu systemic immunosuppression atau suatu penurunan imun secara sistemik. Jadi kita perlu berhati-hati, jangan terus yang berjemurnya terlalu bersemangat sampai berjam-jam sampai mungkin kosong. Itu kita perlu berhati-hati karena efek samping dia bahkan bisa menurunkan sistem imun pun sudah banyak laporannya. Dan yang tentu mungkin sudah banyak yang tahu efek karsinogenesis atau bisa menyebabkan kanker kulit karena bisa menyebabkan suatu mutasi DNA. Nah, sekarang masuk sedikit tentang vitamin D atau yang dikenal sebagai kalsiferol. Itu merupakan vitamin mudah larut dalam lemak dan dia jenis prohormon yang jenis sterol. Dia memiliki dua bentuk aktif. Yang pertama adalah yang vitamin D2 atau ergokalsiferol dan vitamin D3 kolekalsiferol. Dan vitamin D ini sudah kita ketahui berperan dalam absorpsi kalsium ke tulang, kemudian juga fungsi otot dan sebagai imunomodulator yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, ultraviolet di sini yang bermain dalam proses sintesis vitamin D itu dia bukan semua panjang gelombang ultraviolet, tapi sebetulnya hanya ultraviolet untuk panjang gelombang yang UVB. Jadi UVB ini membantu proses perubahan dari senyawa previtamin D3, kemudian dia nanti senyawa prekursor 7-dehidrokolesterol ini akan dirubah menjadi senyawa kolekalsiferol. Nah, induksi ini disebabkannya bukan karena UVC atau UVA, tapi memang diinduksi oleh UVB. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah sebenarnya vitamin D itu hanya kita dapatkan dari sinar matahari atau dibantu sintesisnya karena sinar matahari? Sebetulnya tidak, karena banyak sumber makanan lain juga yang menjadi sumber dari vitamin D2 dan D3. Sehingga seumpama ada kasus di mana seseorang tidak bisa berjemur karena ada kelainan penyakit tertentu, fotosensitif dan lain-lain, ya jangan memaksakan diri untuk berjemur. Masih bisa ada cara-cara lain untuk bisa mendapatkan vitamin D juga. Ini sedikit rangkuman tentang kebutuhan vitamin D. Dibagi tergantung usianya. Untuk anak-anak memang ada beberapa referensi, namun bisa dirangkum bahwa setidaknya membutuhkan 1000 international unit harinya untuk yang umur sampai 0 sampai 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian setelah itu hingga 18 tahun kurang lebihnya 2000. Kita bisa melihat di sini setidaknya bisa adequate intake, bisa makan 600, tapi diharapkannya bisa mencapai maksimalnya upper limitnya adalah 2.500 sampai 4.000, sehingga dikatakan setidaknya bisa harapannya 2.000 international unit per harinya. Nah, semakin dewasa dia akan semakin meningkat. Dan ada kebutuhan lebih pada ibu yang hamil ataupun yang menyusui. Kita bisa lihat di sini. Nah, tapi kita perlu berhati-hati. Segala sesuatu yang berlebihan tentunya tidak baik. Nah, ini ada upper limitnya yang dikatakan 10.000 international unit per hari itu masih bisa ditoleransi. Namun jika lebih dari itu pun bisa menyebabkan suatu toksisitas ataupun keracunan. Jadi kita perlu berhati-hati juga. Nah, ini slide ini menunjukkan beberapa contoh sumber dari vitamin D yang berasal dari makanan. Kalau kita lihat di sini, salmon itu banyak mengandung vitamin D-nya. Ikan-ikan banyak mengandung, sarden, makrel, tuna, kemudian jamur shiitake mungkin agak sulit ya kita mendapatkan kalau di Indonesia ini, tapi kita bisa lihat kuning telur pun mengandung vitamin D. Nah, kan tapi seperti yang saya sampaikan tadi, vitamin D ini larut lemak sehingga terkadang juga dimasukkan ke dalam beberapa makanan. Sehingga mungkin seperti susu itu sebetulnya tidak mengandung vitamin D, tapi dia difortifikasi, dimasukkan vitamin D sehingga susu-susu yang biasanya dikonsumsi oleh anak-anak itu juga sudah mengandung vitamin D. Demikian juga kadang ada orange juice dan mentega, margarin, keju, sereal, dan lain-lain. Untuk suplemen sendiri, kita bisa mendapatkan beberapa macam suplemen yang bisa didapatkan di apotek dengan dosis-dosis tertentu. Nah, yang harus diwaspadai adalah berapa kebutuhan kita dan juga berapa dosis yang dijual dalam suplemen-suplemen yang akan kita minum tersebut. Berikutnya,
sedikit saya jelaskan tentang indeks UV karena kita nanti mungkin akan banyak bicara tentang indeks UV dan minimal erythema dose sebelum kita mengerti kenapa sih kok berjemur harus berapa menit atau kenapa sih harus jam tersebut. Jadi UV index itu secara internasional ini saya ambil dari yang WHO. Ini diadopsi oleh BMKG, jadi di Indonesia. Nah, warna ini pun sudah ditentukan secara internasional. Warna hijau ini untuk UV index 1 sampai 2. Di sini dikatakan kategorinya adalah tidak berbahaya, low, sehingga pada saat di mana indeks UV-nya itu hijau atau di berwarna hijau skalanya atau 1 sampai 2 ini, kita tidak perlu memakai istilahnya proteksi yang terlalu berlebihan. Cukup mungkin memakai tabir surya bagi yang kulitnya sensitif atau mengenakan kacamata, tergantung tipe kulitnya juga. Tapi ini masih yang kondisi yang tidak membahayakan. Kuning ini sudah mulai kondisi yang bahaya yang sedang. Kita bisa lihat di sini untuk kuning dan orange. Orange ini sudah lebih tinggi lagi, dia sudah masuk risiko bahaya tinggi. Ini jelas dibutuhkan suatu proteksi. Proteksi di sini ya dikatakan bahwa harus memakai tabir surya. Kemudian juga harus berhati-hati untuk lokasi yang banyak pasir, salju, air, karena itu akan meningkatkan, karena memantulkan, tadi yang sudah saya sampaikan, akan memantulkan sehingga meningkatkan paparan UV-nya. Harus berhati-hati kalau berenang pada saat indeks UV ini warnanya kuning atau orange, antara 3 sampai 7 ini kita perlu berhati-hati. Nah, ketika memasuki warna merah itu sudah resiko bahaya yang sangat tinggi. Nah, ini biasanya harus disarankan tidak usah keluar rumah, terutama yang tidak memakai pelindung, terutama lagi kalau orangnya memang kulitnya putih. Biasanya dia akan lebih cepat terbakar pada kategori ini. Nah, yang ungu 11 ke atas ini masuk ke resiko yang sangat berbahaya, yang ekstrim, sehingga jelas harus memakai topi, kemudian baju, dan juga harus memakai tabir surya dan lain-lain supaya tidak merusak kulit, karena kulit akan cepat terbakar. Sunburn itu terbentuk hanya dalam hitungan menit. Nah, biasanya di sini yang disarankan oleh WHO dan juga BMKG sendiri adalah meminimalkan paparan antara jam 10 hingga jam 4 sore. Karena bervariasi tergantung lokasinya, nanti kita bisa lihat juga, ada saya tampilkan, itu akan menunjukkan pada jam-jam tertentu memang indeks UV, terutama kita yang di Indonesia ini bisa meningkat sampai warnanya bahkan ungu. Jadi kita harus menghindari untuk berjemur pada jam-jam itu. Karena kerusakan DNA yang terjadi dan juga efek-efek negatif lain akan lebih tinggi lagi. Nah, ini saya ambil dari data yang dimiliki oleh pemerintah Amerika. Di sini kita bisa lihat, yang biru ini adalah vitamin D-nya, kemudian yang untuk yang merah ini adalah sunburn atau eritemanya. Jadi ini dosis yang bisa UV yang bisa memaparkan, bisa menginduksi sintesis vitamin D, dan ini adalah paparan UV yang bisa menyebabkan munculnya kulit kemerahan. Nah, kita bisa lihat di sini, pada saat kulit memerah, paling puncaknya, vitamin D-nya pun tinggi. Nah, jadi eritema atau warna kemerahan di kulit itu bisa kita buat untuk mengestimasi kurang lebih berapa vitamin D yang terproduksi. Akan tetapi yang perlu kita waspada, ketika eritemanya pun mencapai puncak seperti ini menggambarkan suatu kerusakan DNA. Nah, kalau kita terus terpapar seperti ini, tidak menutup kemungkinan kerusakan DNA itu pun nantinya bisa terjadi mutasi dan lain-lain yang bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga penting kita lihat ini adalah jamnya, puncaknya memang selalu di tengah hari, dia bisa sampai tinggi sekali seperti ini. Dan kita lihat di sini UV index yang tadi sudah saya sampaikan, itu dia di atas 10. Nah, ini salah satu publikasi juga hampir sama. Saya tunjukkan di sini, ini di luar negeri, tapi pada waktu summer, pada bulan Juli, pada pukul 8.30 sendiri, sudah pre-D3, formasi dari yang pre-vitamin D3 itu sudah meningkat, sudah mulai meningkat, walaupun memang puncaknya sudah pasti jam 12.30. Kalau kita umpamakan karena
formasi dari yang previtamin D3 ini memang memerlukan UV. Ibaratnya kalau kita mau membuat roti, semakin banyak adonan yang kita masukkan, otomatis rotinya pun akan jadi lebih besar. Hal yang sama terjadi seperti itu. Tapi kita perlu berhati-hati efek sampingnya. Di sini kita lihat di bulan Oktober mungkin tidak terlalu tinggi, karena mungkin di negara 4 musim, sinar mataharinya pun tidak terlalu banyak, tapi tetap polanya kurang lebih sama. Dan di bagian yang ini kita bisa melihat bahwa dalam sehari kurang lebih yang dibutuhkan dewasa tadi kan 10.000 international unit ya. Hanya dengan 1 MED sinar matahari, formasinya vitamin D yang terbentuk itu sudah lebih tinggi. Nah, dari itu disimpulkan bahwa tidak perlu sampai 1 dosis yang 1 minimal erythema-dose untuk mencapai vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh. Mungkin cukup sepertiganya saja sudah bisa mencapai setinggi ini. Nah, minimal erythema-dose tadi sudah disebut berkali-kali, itu adalah dosis yang dibutuhkan untuk menghasilkan warna merah muda pada kulit setelah terpapar oleh UV. Nah, ini biasanya kita nilai 24 jam setelah paparan sinar UV. Kita bisa lihat di sini, ini adalah kulit yang disinari dengan dosis UV yang berbeda. Nah, minimal erythema-dose itu bukan yang ini, tapi justru yang ini. Kalau kita akan memberikan sinar UV sebagai terapi atau fototerapi, kita juga harus mempertimbangkan minimal erythema-dose dari setiap individu. Kalau yang ini sudah terbakar. Ini adalah salah satu penelitian yang dilakukan di Jepang. Di sana ditunjukkan bahwa untuk menghasilkan 400 international unit, memang ini bukan jumlah maksimal yang dibutuhkan dewasa, tapi bisa untuk gambarannya, dari per hari itu cukup sepertiga dari minimal erythema-dose pada luas kulit 600 cm persegi untuk fototipe yang 3. Nah, ini yang dimiliki oleh orang Jepang, itu memang tipe 3. Kalau kita di Indonesia, kita rata-rata adalah 4, 5, dan 6. Semakin gelap akan semakin angkanya semakin tinggi. Nah, sedangkan untuk area yang 1.200 cm persegi, waktu exposure atau paparan yang dibutuhkan, waktu berjemurnya itu hanya sedikit, cukup 1/6. Nah, sehingga kalau saya rasa kita di Indonesia tidak perlu memakai baju yang tertutup, istilahnya sampai seperti mungkin winter gitu, mungkin cukup dengan kegiatan sambil menjemur pakaian atau menyapu atau mungkin juga aktivitas di luar, itu pun kita sudah bisa mendapatkan efek manfaat dari sinar UV yang untuk memproduksi vitamin D. Jadi tidak melulu harus diam, duduk, hanya berjemur, sampai kadang ada yang mungkin berjam-jam, nah itu justru kurang baik. Nah, yang digarisbawahi juga harus mempertimbangkan manfaat dan resikonya dari paparan UV ini dalam kita memutuskan berapa lama kita akan berjemur ataupun jam berapanya. Nah, di sini kita melihat bahwa memang UV index tadi 1 hingga 15 di sini yang dihitung, 11 ke atas itu sudah masuk bahaya ya, sudah yang resiko tinggi. Di sini dilihat bahwa untuk memproduksi vitamin D sebanyak 10 mikrogram itu hanya dibutuhkan waktu yang cukup singkat. Ketika mungkin sedang UV indeksnya 11, untuk lokasi 600 cm persegi cuma butuh waktu 6 menit. Sedangkan untuk 1.200 cm persegi cuma butuh waktu 3 menit. Jadi tidak perlu yang sampai berjam-jam. Nah, 600 cm persegi itu sebenarnya adalah punggung tangan, kemudian wajah, itu sudah masuk 600 cm persegi. Ketika lengan atas juga terkena, bahu terkena, kemudian ya leher bisa terkena, itu 1.200. Maka kita lihat di sini cukup singkat. Kalau pada waktu UV indeksnya dia belum terlalu tinggi, ya mungkin agak lebih lama. Tapi tidak sampai yang harus berjam-jam. Nah, oleh karena itu disarankan bahwa lebih baik pada musim panas atau mungkin di Indonesia pada umumnya kita lebih sering lebih dari 1.200 cm persegi kulit kita itu sebenarnya sudah terpapar oleh sinar matahari. Nah, itu sudah cukup untuk menghindari resiko dari overexposure atau paparan yang berlebihan dari UV dan tetap bisa kita dapatkan manfaatnya. Salah satunya adalah sintesis vitamin D-nya. Nah, ini kelihatan di sini ya, dia meneliti di beberapa lokasi. Nah, ini pada musim panas, kita lihat ini jamnya, di sini jam 8, jam 9, jam 10, dan seterusnya, ini sudah cukup naik. Nah, untuk yang bisa mencapai yang ini adalah yang jika dia terpaparnya 1.200 cm persegi, jadi
badannya banyak nih yang kena panas. Nah, ini yang tengah ini tidak terlalu banyak, wajah, kemudian tangan saja itu juga sudah membentuk. Nah, yang ini adalah minimal erythematosnya. Dia selalu mengikuti. Kalau kita pengen setinggi-tingginya mendapatkan vitamin D sintesis produksi vitamin D-nya ini, otomatis kita juga akan mendapatkan kerusakan DNA yang akan mengikutinya, yang akan lebih tinggi, ditunjukkan dengan adanya erythema tersebut. Nah, karena itu sudah banyak publikasi juga yang menyarankan adalah kalau kita mau menggunakan efek dari paparan dari radiasi UV atau sinar matahari sendiri, kita harus balance, harus menyeimbangkan antara resiko dan manfaatnya. Di sini kita lihat bahwa ini adalah gambar merah ini, garis merah ini untuk yang eritemanya. Yang di sini adalah tipe kulit yang putih, yang tipe 2 itu yang putih. Kalau kita lebih yang ini, tipe 4 di sini, cukup dengan waktu paparan yang tidak terlalu lama. Di sini bahkan hanya mungkin di sini 10 menit, di sini 100 menit, mungkin kurang lebih di sini tidak sampai 30 menit, ini sudah terjadi suatu eritema dan di bagian atas ini sudah yang UV damage, sudah kategorinya seperti itu. Nah, ketika yang terkena adalah face, arm, legs, jadi yang lengan, wajah, dan tungkai, itu dia akan produksinya seperti untuk mencapai yang diinginkan membutuhkan waktu yang lebih lama tentunya. Sedangkan ketika full body yang dijemur, memang dia akan lebih cepat lagi. Nih, kita bisa lihat di sini. Jadi yang kita lihat adalah yang di sini untuk kulit 4. Nah, sehingga disimpulkan vitamin D yang dihasilkan dari paparan sinar UV atau dari berjemur itu masih bisa diestimasi dari berapa eritem atau kemerahan yang muncul akibat paparan UV dan juga indeks UV-nya sendiri. Nah, ada beberapa faktor sebetulnya yang mempengaruhi produksi vitamin D yang kalau kita mau dapatnya karena diinduksi oleh UVB. Yang pertama usia. Nah, pada usia tua sebetulnya itu sudah sintesis vitamin D-nya sudah tidak terlalu sebagus di usia muda sehingga produksi vitamin D-nya sendiri menurun. Jadi sangat tidak mungkin tidak disarankan pada usia yang sudah lanjut usia, mungkin justru berjemurnya lebih lama, lebih banyak hal yang negatifnya daripada manfaat yang diterimanya. Karena kulitnya sendiri sudah menipis sehingga proses sintesa vitamin D yang dari yang di kulit yang prekursornya sendiri tidak terlalu banyak terjadi. Kemudian untuk tipe kulit juga berpengaruh, semakin gelap kulit itu juga sintesis vitamin D-nya sendiri tidak terlalu banyak. Nah, disinyalir ada beberapa hal yang dimiliki oleh kulit yang lebih gelap adalah melanin yang lebih banyak. Kemudian juga pakaiannya, otomatis kalau kita memakai pakaian yang tertutup, vitamin D yang terbentuk juga lebih sedikit, dan juga berapa banyak tubuh yang terekspos, dan sebenarnya tidak tercantum di sini adalah obesitas itu juga menunjukkan pada orang yang obesitas walaupun berjemur dibandingkan dengan orang yang dengan BMI-nya atau indeks massa tubuhnya lebih ideal, itu produksi vitamin D-nya sendiri berbeda. Nah, kalau untuk faktor eksternalnya sudah saya jelaskan tadi, waktu, ketinggian, lokasi, polusi itu juga berpengaruh terhadap pembentukan vitamin D-nya. Jadi harus berhati-hati ya, kita seandainya kulitnya tipenya sudah tipe yang gelap, kemudian jemurnya malah lebih lama lagi, itu sebetulnya ngefek apa enggak? Jangan-jangan malah lebih banyak mendapatkan kerugiannya. Nah, ini pembagian tipe kulit berdasarkan Fitzpatrick yang dari tadi disebutkan. Untuk tipe 1 sama 2 ini yang biasanya teman-teman kita yang di barat ya, kemudian 3 itu biasanya yang di Korea, kemudian juga di Jepang, Cina. Nah, kita ini antara yang 4, 5, dan 6, tergantung di mana lokasinya. Indonesia sangat kaya soalnya ya, memang kalau rata-rata yang sawo matang ya 4, 5 ini. Nah, untuk ada juga laporan yang mengatakan bahwa paparan dari sinar UV sendiri itu pada jenis kulit yang berbeda itu juga menunjukkan vitamin D yang dihasilkan pun berbeda. Nah, seperti yang ini fototype-nya adalah 6. 6 itu kalau kita lihat di atas tadi, 6 itu yang semakin gelap. Nah, kalau 3 itu adalah yang tengah-tengah, kemudian 1 yang ini biasanya rambutnya merah, matanya biru. Nah, di sini dia vitamin D sintesisnya juga berbeda jumlahnya. Ini setinggi ini,
Sedangkan yang di kulit gelap dia lebih rendah. Dikatakan bahkan 6 kali lipat lebih sedikit dibandingkan pada kulit yang tipe 1 atau tipe 2. Nah, repetitive exposure kita tambah di sini juga sebetulnya sama, dia tetap rendah dibandingkan pada kulit yang putih. Sedangkan yang terjadi adalah menghitamnya lebih tinggi, jelas dibandingkan yang lainnya. Kalau yang tipe kulit yang putih, dia kerusakan DNA-nya yang lebih tinggi, dan kemudian sunburn-nya, lepuhnya biasanya bisa, kalau yang kulit putih itu bisa sampai merah, sampai melepuh, itu dia pun lebih tinggi kejadiannya dibandingkan kalau yang memang tipe 6 jarang terbakar, namun dia biasanya bisa menjadi lebih gelap lagi, masih bisa. Nah, sehingga disimpulkan untuk foto aging dan skin cancer-nya sendiri pun kita tidak terlalu tinggi dibandingkan yang di tipe 1 dan 3. Jadi harus berhati-hati. Kalau tujuannya memang untuk vitamin D, be wise, harus bijaksana. Kita berjemurnya harus bijaksana menentukan apakah perlu atau tidak. Nah, ini yang tadi saya katakan, indeks UV di Indonesia ini saya ambil yang hari ini. Kita lihat jam 6 pagi. Mungkin saya di Jogja ya, saya di sekitar ini. Di sini masih hijau. Kalau kita ingat tadi yang hijau itu biasanya di antara 0 sampai 2. Itu masih yang aman, nggak masalah ini keluar. Nah, untuk yang jam 7, saudara-saudara kita yang di bagian timur, dia sudah mulai masuk yang kuning, yang sudah mulai yang moderate. Yang orange ini sudah mulai high ya. Nah, semakin naik, jam 8 itu sudah mulai kuning, sudah ada beberapa lokasi yang menguning. Nah, kita lihat di jam 9 kita sudah kuning. Yang di Jawa, Jawa Tengah ini sudah kuning. Sedangkan yang di Bali dan yang lebih ke timur lagi sudah masuk yang area merah. Bahkan di sini sudah ada yang ungu. Ini masih jam 9. Kita lihat ketika jam 10 ini sudah merah di sini, dan kemudian di daerah Nusa Tenggara dan juga Sulawesi ini sudah ungu, daerah ini sudah yang indeks UV yang di atas 11, ya, yang harus berbahaya dan tidak disarankan keluar tanpa memakai pengaman. Nah, kalau yang untuk ini kita bisa lihat nih jam 11 sudah semakin naik, terus jam 12, nah ini sudah mulai agak menurun jam 1, kemudian ini jam 2 kita lihat sudah mulai hijau pada beberapa lokasi karena mungkin beda 2 jam, di sini sudah mulai jam 4 sore. Nah, kita bisa melihat perjalanannya. Jadi puncak-puncak UV ini sebetulnya sekarang di smartphone sudah bisa dilihat ya, dia berapa, masuk kategori yang berapa itu sudah bisa dilihat. Nah, ini saya recall lagi, kita harus berbahaya nih kalau mau memilih yang berjemur waktu ungu. Waktu ungu ini karena resiko bahayanya sangat ekstrem. Jadi kalau bisa jangan berjemur pada waktu jam di sini mungkin sudah mulai masuk jam 12, jam 11 pada beberapa lokasi pun sudah mulai ungu. Sebenarnya sudah pernah kita lakukan penelitian. Jadi diukur sebetulnya UV-nya intensitasnya bagaimana. Kita mendapatkan secara simpelnya jam 7 sampai jam 8.30 itu yang lebih dominan UVA. Nah, setelahnya baru mulai UVB itu mulai naik. Jadi ini sudah mulai naik dari 0. Jadi kalau kita berjemur antara jam 7 sampai jam 8.30, intensitas dari UVB itu masih belum terlalu tinggi. Yang kita dapatkan justru UVA. Padahal kalau tujuannya kita berjemur untuk mendapatkan vitamin D, otomatis ini tidak akan maksimal. Karena yang lebih banyak adalah UVA, kita justru akan mengalami suatu tanning ataupun juga penuaan kulit, jadi lebih cepat keriput dan lain-lain, efek-efek samping tersebut. Nah, ketika itu jam 8.30, grup yang 8.30 sampai jam 10, yang di sini dia sudah mulai naik. Sehingga intensitas UVB-nya sudah mulai naik. Nah, kalau UVA memang karena dia 90 sampai 95% kita dapatkan di bumi, ya otomatis ya pasti akan naik juga. Tapi kita bisa melihat bahwa pada waktu ini kita sudah bisa mendapatkan efeknya. Sedangkan kalau ke siang memang akan lebih tinggi lagi. Namun yang kita
perlu waspada juga paparan UV tersebut. Elementary kita lihat di sini bahwa ketika menggunakan MED 70 mJ per centimeter persegi, itu kita capai dalam waktu 17 menit pada jam 10, berjemur jam 10 di ketinggian 300 sampai 600 ini sekitar di Jogja seperti ini. Jadi kita lihat juga ya di sini bervariasi, lokasi yang lebih tinggi pun dia akan lebih tinggi intensitasnya dibandingkan yang lebih rendah. Nah, ini yang saya ambil yang di tengah. Sehingga kesimpulannya mungkin sudah diwakili oleh Perdowski sebetulnya berjemur bermanfaat atau tidak bermanfaat, tapi kita juga harus waspada dengan efek sampingnya. Nah, berjemur memang bisa membentuk vitamin D, namun yang perlu kita ingat adalah vitamin D sebetulnya tidak hanya dari berjemur saja. Kita bisa mendapatkan dari makanan yang bergizi, beberapa makanan seperti salmon, tadi yang sudah saya sebutkan, kemudian ada ikan tuna, ikan makrel, kemudian juga kuning telur yang mungkin lebih mudah kita dapatkan, susu yang terfortifikasi itu juga mengandung vitamin D dan lain-lain. Nah, vitamin D memang bisa meningkatkan imunitas tubuh, tapi harus pada waktu yang tepat, sebaiknya sekitar jam 9, seperti hasil-hasil penelitian yang sebelumnya tersebut, pada waktu di atas jam 8.30 atau sekitar jam 9, sebetulnya sudah indeks UV-nya sudah cukup tinggi dan juga sudah banyak penelitian yang menunjukkan vitamin D yang dihasilkan sudah cukup naik, dan tidak perlu kita sampai yang paling panasnya, puncaknya. Nah, berapa menit sebaiknya untuk pertama kali cukup 5 menit. Kemudian bisa dinaikkan secara bertahap, maksimal adalah 15 menit, karena biasanya di kulit kita yang mungkin tipe kulit orang Indonesia yang sawo matang, 17 menit itu sudah bisa 1 MED biasanya, pada jam 10. Nah, sehingga kita kan tidak butuh sampai 1 MED. Setengah MED pun, setengah minimal erythema dose sendiri sudah bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, karena itu sebaiknya jangan terlalu lama dan tidak perlu setiap hari, cukup 2 atau 3 kali seminggu. Nah, salah satu yang harus diwaspadai juga kalau kulit sudah mulai berwarna merah muda, stop berjemur, jangan diteruskan. Ya. Nah, ini karena kita di negara dengan sinar matahari yang sangat kaya, sebenarnya kita selalu terkena sinar matahari ya setiap hari, lengan, kemudian tungkai mungkin di rumah, kalau kita keluar rumah gitu pun sudah bisa terkena sinar matahari, dan kalau memang ingin menghindari efek sampingnya seperti penuaan kulit dan lain-lain, untuk area wajah pun bisa digunakan tabir surya, asalkan masih ada lokasi lain yang terkena. Dan berjemur yang perlu diingat, pada pukul 10 hingga 2 siang itu beresiko, menyebabkan kulit yang merah terbakar. Nah, padahal kulit yang merah terbakar itu salah satu penanda suatu kerusakan DNA ringan, sehingga seyogianya kita menghindari untuk berjemur pada puncak-puncak peaknya untuk yang bisa menimbulkan kerusakan DNA tersebut. Dan selain itu juga bisa memicu photoimmunosuppression atau penurunan imunitas yang disebabkan karena paparan UV. Nah, ini kesimpulannya saya rangkum di sini. Sinar matahari yang kita dapatkan itu sebenarnya mengandung ultraviolet A, B, dan C yang memiliki manfaat, namun juga efek yang negatif. Nah, kalau kita membutuhkan berjemur untuk mendapatkan vitamin D, itu yang kita perlukan adalah paparan UVB-nya. Nah, tapi perlu kita ingat, paparan UVB yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kulit terbakar, bisa menaikkan resiko terkena kanker kulit, atau bahkan juga menurunkan imunitas seseorang. Sehingga yang disarankan berjemur setelah jam 8.30 atau tepatnya sekitar jam 9 pagi, namun tidak disarankan berjemur jam 10 sampai antara jam 10 sampai jam 2 karena UV index pada waktu itu sangat tinggi dan banyak efek samping yang merugikan. Nah, itu yang ingin kita hindari. Jadi win-win solution, dapat manfaatnya tapi menghindari hal yang berbahaya. Sehingga lama berjemur juga yang disarankan adalah sekitar 5-15 menit, 2-3 kali per minggu saja, dan hentikan berjemur bila kulit berwarna merah muda. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagi. Silakan kalau ada diskusinya, mungkin kalau ada pertanyaan terkait kaitannya dengan COVID juga silakan. Oke, terima kasih dokter atas pemaparannya. Mungkin teman-teman sekarang udah tahu ya harusnya berjemur jam berapa, dan sebenarnya vitamin D itu nggak cuma didapat dari berjemur aja ya dok ya, bisa dari makanan gizi kayak gitu, salmon, dan lainnya. Oke, sesi diskusi kita buka. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung aja bertanya di kolom chat. Atau mungkin kalau mau open mic juga boleh, silakan.
Oke, sudah ada satu pertanyaan dari Ibu Agustina. Selamat pagi dokter, terima kasih atas paparannya. Jadi, apakah kita harus berjemur setiap hari atau 2 sampai 3 kali seminggu sudah cukup? Terima kasih dokter. Ya, dipersilakan kepada dokter Pelandiana untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Agustina. Oke, terima kasih untuk Mbak Ibu Agustina ya, atau Mbak Agustina, selamat pagi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi karena sebetulnya kalau memang niatnya hanya untuk berjemur saja, cukup sebetulnya Ibu 2 sampai 3 kali per minggu itu sudah cukup, karena sebenarnya kita kan tetap kadang keluar dari rumah, menjemur pakaian ataupun menyapu halaman, itu sebenarnya kita terkena sinar UV juga dengan aktivitas mungkin berkebun atau apa, sebenarnya sudah terkena tanpa harus diam, yang benar-benar diniatin mau berjemur duduk di bawah sinar matahari itu yang dimaksud cukup 2 sampai 3 kali per minggu. Tapi kalau mau setiap hari pun tidak apa-apa, tapi yang perlu diingat adalah berapa lamanya sama jamnya. Jadi jangan memilih pada waktu yang terlalu tinggi indeks UV-nya. Mungkin itu. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Selanjutnya ada dari Ibu Gracelia Alverina. Selamat siang, saya izin bertanya dokter, untuk lansia, sintesis vitamin tidak sebaiknya usia muda, sehingga apakah diperlukan tambahan suplemen vitamin D atau cukup dari makanan saja? Terima kasih dokter. Share sekali lagi ya slide-nya yang tadi. Oke dokter, boleh. Nah, oke ini ya. Jadi di sini kan kita bisa lihat kebutuhan kita sebetulnya kalau untuk yang lansia itu juga sebenarnya sama seperti dewasa. Pada umumnya bisa setidaknya itu sekitar 4.000 lah kasarannya yang kita butuhkan. Nah, mungkin kalau dengan berjemur kan sebenarnya nggak terlalu efektif tadi karena kulitnya memang sudah menipis, beberapa faktor, jadi justru malah lebih banyak terkadang lebih bisa muncul efek negatif yang tidak diinginkan. Nah, bisa menggunakan suplemen. Nah, kalau kita dari makanan tadi yang bisa kita lihat di sini mungkin kalau di Indonesia. Nah, mungkin kita lihat di sini kuning telur itu baru sekitar 20 international unit, padahal kebutuhannya kan tadi sampai 4.000. Nah, bisa dibantu dengan suplemen, tapi ya asalkan jangan terlalu berlebihan. Sekali lagi semua yang Tanya langsung atau ketik ya dok? boleh nanya langsung, silakan. Oke, saya Yanti dok. Terima kasih penjelasannya. Selama ini kita kan confuse antara sebelum jam 10 dan setelah jam 10. Ya. Banyak yang menyatakan bahwa yang baik adalah antara jam 10 sekitar 15 menit. Tetapi kalau dari penjelasan dokter tadi sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya jam 9 sampai jam 10 ya dok. Iya, betul. Oke. Nah, satu lagi, ini due to COVID, ini kan banyak yang disarankan untuk kita selalu konsumsi vitamin C dan E. Ada salah satu dari virologi yang menyatakan bahwa cukup dengan vitamin C dan vitamin E. Tapi ada juga yang beberapa dokter yang saya diskusi, mereka bilang sebenarnya vitamin D juga, D3, I don't know what is the difference tuh D3 5.000 sama D3 itu bedanya apa sih dok? Apakah benar hanya cukup C dan E atau kita perlu yang namanya D? Tapi D tadi juga saya kan nggak tahu nih karena kita awam, tadi dokter menjelaskan bisa dapat dari makanan, salmon dan lain-lain. Nah di sini salmon dicatatkan sekitar 600 sampai 1.000 IU vitamin D3-nya. Kalau di sinar matahari sendiri itu berapa IU sih, dok? Oke. Terima kasih ya, dok. Iya, saya jawab dulu ya, Bu Yanti ya. Oke. Jadi kalau yang nah ini mungkin slide ini bisa kelihatan ya, Bu, di sini ini oral 10.000 IU. Nah, di sini adalah satu minimal erythema dose. Tadi jadi paparan yang hingga membuat kulit menjadi memerah itu hasil vitamin D-nya itu lebih tinggi dibanding
dibandingkan kalau kita makan oral. Otomatis memang sebetulnya yang terbentuk ketika kita berjemur itu lebih banyak, lebih mudah lah istilahnya, lebih kita bisa mencapai yang kita inginkan dari kebutuhannya. Cuma kita tidak perlu sampai harus yang 1 MED. Kalau kita lihat dari di sini 10.000 international unit bisa dicapai ini hanya mungkin dengan separohnya, sehingga diputuskan sekitar sepertiga. Jadi kalau penelitian yang pernah mencoba di Jawa Tengah, kita coba 1 MED itu bisa kita dapatkan sekitar 17 menit atau sebutlah 15 menit mungkin kasarannya, 15 sampai 17 menit. Sehingga cukup berjemurnya untuk mencapai itu yang kita inginkan, mungkin separohnya ini pun sudah bisa. Nah, kalau separoh atau sepertiganya otomatis itu sekitar 5 menitan. Itulah dari mana kok bisa disarankan sekitar 5 menit, dan dari mana kok disarankan juga jangan sampai terlalu lama. Karena ketika MED yang tercapai dari paparan sinar UV itu terlalu tinggi, maka efek samping yang didapatkan pun juga akan meningkat. Mungkin itu. Kemudian apakah tadi kalau tidak salah pertanyaannya dengan suplemen, boleh dibantu dengan suplemen juga. Cuma ya asal tidak berlebihan itu. Karena justru ada beberapa laporan kasus yang melaporkan dengan kejadiannya toksisitas karena saking mungkin inginnya, apalagi mungkin lagi era ini ya, lagi virus ini pengennya kan nggak mau banget nih kena nih, harus sistem imunnya terjaga. Nah, jadi sembarang apa yang menawarkan apa diminum itu harus berhati-hati. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah, kalau apa yang baik, apakah vitamin C, E, atau D, hingga saat ini pun belum ada apa istilahnya ya, panduan pasti. Tapi kalau kita bisa mendapatkan dari asupan sehari-hari ataupun juga dari suplemen itu pun baik adanya, asalkan tidak terlalu berlebihan. Mungkin pendapat saya seperti itu. Mungkin begitu Bu Yanti. Ini saya jawab dulu, ada pertanyaan yang dari Pak Nugroho Relawanto ya. Saya di Surabaya, umur 58 tahun, kulit sawo matang, idealnya saya berjemur antara jam berapa? Nah, usia 58 belum masuk lansia ya Pak Nugroho ya. Tapi karena kulit sawo matang, maka saya mungkin kurang lebih itu tipe yang 4, 5, mungkin sekitar 5. Nah, untuk jam berapanya sama Pak Nugroho. Jadi tetap di antara tadi sekitar jam 9 dan jangan terlalu lama itu. Tidak perlu sampai 1 jam ya Pak Nugroho ya, seperti yang saya terangkan tadi, mungkin dicoba dulu 5 menit, 10 menit, atau apalagi kalau di Surabaya kan, tadi kalau kita lihat indeks UV-nya kan juga cukup tinggi, pilih jam yang tepat, mungkin jangan pada waktu yang indeks UV-nya terlalu tinggi sekali. Mungkin itu Pak Nugroho. Kemudian dari Ibu Kristiana Etnawati, selamat siang dokter. Ini guru saya bertanya, efek samping dari kebanyakan vitamin D, ada beberapa laporan seperti nausea dan juga macam-macam sih dokter efek sampingnya. Dan itu yang gejala toksisitas juga ada beberapa laporan kasusnya. Nah, itu yang perlu kita waspadai supaya kita tidak terlalu berlebihan juga. Kemudian ini yang terakhir ada dari ini Bapak atau Ibu Surya, ya mohon maaf kalau saya salah. Selamat siang. Di luar teman. Ini saya jawab atau tidak ya untuk yang dari Pak Surya ini? Iya Bu, boleh. Gak apa-apa ya, walaupun di luar topik ya. Iya. Saya punya alergi. Nah, itu mungkin perlu melakukan tes-tes tertentu. Saya tidak tahu sudah pernah diperiksa ke dokter spesialisnya. Ini kan di sini dikatakan bahwa punya alergi, namun spesifik alerginya tidak tahu apa saja. Kemudian tiba-tiba suka gatal-gatal kalau habis makan kuning telur, udang, dan juga kadang makan tempe dan tahu pun kadang juga gatal. Nah, sudah periksa ke dokter spesialis, namun beliau bilang mau tes alergi, nunggu gatalnya hilang. Namun sampai saat ini belum hilang sepenuhnya. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, oke, ini jadi ceritanya gini, Bapak atau Ibu Suryo. Pada waktu kita masih ada gatalnya, dan waktu mau dilakukan tes, nah mungkin asumsi saya itu mungkin tes tusuk ya, sepertinya prick test. Nah, kalau kita masih reaktif, kulitnya ini masih cara sederhananya masih marah gitu ya, disenggol dikit bacok gitu. Jadi ditusuk dengan hanya digores pun masih gatal, nggak ada suatu
tusukan ataupun itu sudah gatal, apalagi kalau kita tusuk sedikit, dikhawatirkan hasilnya akan positif semua, sehingga tidak bisa dipercaya hasilnya, sehingga disarankan memang harus menunggu terlebih dahulu gatal-gatalnya hilang, dan juga kalaupun ada beberapa obat yang diminum, kadang ada batas waktunya juga, harus di stop dulu obatnya berapa lama baru bisa dilakukan tes. Kalau tidak, umpama dalam pengobatan juga yang dikhawatirkan justru negatif palsu, di mana hasilnya baik semua karena sebenarnya masih ada pengaruh obatnya. Nah, kalau masih reaktif, masih gatal-gatal, ya tadi itu tidak bisa dilakukan karena nanti bisa hasilnya akan positif semua. Nah, kalau positif semua malah bingung kan nanti apa saja yang boleh dimakan, apa yang tidak. Mungkin itu Bapak atau Ibu Surya penjelasan dari saya, tapi mungkin memang lebih jelasnya sebaiknya konsultasi lanjut dengan dokter spesialisnya. Oke teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Masih diberikan waktu untuk bertanya lagi di sini. Oke, terakhir, ini dari, bukan terakhir, tapi ada chat masuk lagi dari Bapak Eka. Siang dokter, mau bertanya, saya Eka dari Jakarta. Apabila untuk atlet sepak bola dan futsal, untuk suasana seperti ini, dampak COVID-19 dilakukan aktivitas fisik untuk penyegaran dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Apakah ada dampak atau apa gitu dok? Katanya. Oke dok, gimana dok? Oke, ini maksudnya mungkin jadi selama jam 8 pagi sampai jam 10 pagi ada penyegaran mungkin seperti olahraga gitu ya di luar ya, asumsi saya ya ini dari Pak Eka ya. Nah, apakah ada dampak? Nah, dampaknya mungkin sekalian ada produksi vitamin D ini Pak manfaatnya. Nah, kalau mungkin ini mungkin lebih jelasnya dampak apa ya yang dimaksud ya, kalau dari hal hubungannya dengan berjemur dan vitamin D tadi sih itu sudah bisa sebetulnya cukup dengan mendapatkan paparan UV-nya sehingga nanti ada sintesa vitamin D yang sudah cukup, itu sudah bagus. Nah, dan belum terlalu siang karena selesai jam 10 pagi sehingga harapannya memang indeks UV-nya juga belum terlalu tinggi sehingga juga kerusakan yang DNA yang tidak diinginkan dan efek-efek samping lainnya pun belum terlalu tinggi. Jadi saya rasa sih masih dampak yang manfaat ya Pak Eka ya. Salam sehat selalu ya Pak Eka. Jangan lupa kalau penyegaran tetap pakai masker ya Pak, jangan lupa dalam rangka sekarang masih wabah COVID. Oke, terima kasih dokter. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada waktu sekitar 3 menit lagi ya untuk bertanya, teman-teman. Oke, nggak ada lagi yang ingin bertanya? Oke dokter, mungkin sekian dulu pemaparan dari dokter atas materi berjemur untuk dapat vitamin D. Kita akhiri untuk sesi diskusinya. Tapi teman-teman, sebelumnya kita mau share dulu nih tentang, tadi kan kita ngobrol bareng My Health Diary. Mungkin teman-teman pengen kenal dulu nih My Health Diary itu apa dan seperti apa. Saya mohon izin ya dokter ya. Mungkin boleh saya tambahkan sedikit Mbak Elvita, walaupun ini nggak ada kaitannya ya tadi, tapi mungkin sedikit saya ingin membahas yang tentang COVID. Jadi memang ada beberapa mungkin yang kurang tepat ya dikatakan kalau berjemur supaya dia mati itu virus coronanya kalau ada yang di tubuh, itu kurang tepat ya. Jadi karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang punya efek germicidal itu adalah yang UV yang panjang gelombang, yang UVC, dan itu sudah difilter. Jadi kalau kita berjemur sampai berjam-jam dengan harapan supaya mematikan virus corona yang mungkin ada di tubuh kita, itu kurang tepat. Justru kita mendapatkan efek samping dari UV-nya. Mungkin itu saja karena ada beberapa yang tadi nitip pertanyaan itu. Jadi berjemur manfaatnya untuk imunitasnya memang dari terbentuknya vitamin D. Jadi bukan dari dia membunuh virus coronanya. Mungkin itu aja sedikit yang saya tambahkan Mbak Elvita. Terima kasih. Maaf kalau ada kurang-kurangnya. Oke, terima kasih dokter. Jadi berjemur bukan untuk membunuh virus ya dok ya? Bukan.
Dokter. Terima kasih dokter. Mungkin bisa di stop dulu. Saya tutup ya. Iya. Oke, ya. Siap. Oke teman-teman, sekarang saya mau jelasin sedikit tentang My Health Diary. My Health Diary ini adalah aplikasi yang bisa membantu kamu untuk memaintain kesehatan kamu, apalagi mungkin di saat-saat COVID kayak gini ya, mungkin butuh ya reminder seperti ini. Selanjutnya, nah ini tadi webinar yang udah kita laksanakan bersama Dr. Fandiana. Ini webinarnya cukup seru ya, topiknya agak sedikit beda, berjemur untuk mendapatkan vitamin D. Lalu mungkin teman-teman pengen tahu tentang COVID-19 itu seperti apa atau tertular apa enggak sih sebenarnya. Nah, teman-teman bisa cari tahu nih di My Health Diary sendiri. Di sini teman-teman bisa download aplikasi My Health Diary ini di Play Store, tapi aplikasi ini hanya tersedia untuk versi Android saja gitu. Jadi kita di sini menambahkan satu fitur baru, ada COVID-19 Care. Di COVID-19 Care ini, kalau misalnya teman-teman klik, nanti di dalamnya bakal ada beberapa fitur. Ada fitur artikel ini kita update seputar COVID dan berita-berita yang berkaitan sama kesehatan-kesehatan lainnya. Di situ kita juga update berupa FAQ, kalau misalnya teman-teman masih bingung mengenai COVID ini seperti apa, nanti teman-teman bisa baca di FAQ kita, itu updated. Lalu di sini teman-teman bisa cek gejala COVID mandiri. Jadi teman-teman bisa, misalnya udah ngerasa kayak mungkin udah ngerasa punya gejala COVID atau gimana, teman-teman bisa konsultasi, nanti bisa diarahin untuk apakah harus tes atau enggak. Selain itu, di situ di sana juga ada fitur belanja. Nanti teman-teman juga bisa belanja peralatan-peralatan kesehatan seperti mungkin butuh termometer di rumahnya atau sejenis obat-obat lain kayak Lohanco dan alat obat-obat kesehatan yang menunjang imunitas juga ada. Lalu di samping itu kita juga lagi menggalang dana untuk membuat laboratorium PCR darurat COVID-19 di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada QR-nya. Nanti teman-teman bisa scan aja QR-nya atau mungkin bisa klik di kitabisa.com/investomedika-asia. Jadi, kenapa kita ingin mewujudkan sebuah laboratorium PCR ini? Karena kita pengen tes itu dilakukan secara akurat. Karena kita kemarin sempat compare antara rapid test sama PCR, itu ternyata spesifitas PCR itu lebih tinggi daripada rapid test. Dan rapid test ini rawan dengan adanya false negatif ya. Jadi kalau misalnya, jadi harus dilakukan tes 2 kali untuk make sure dia benar-benar sudah terinfeksi atau belum gitu. That's why kita bikin laboratorium PCR ini. Nah, selain itu kita juga aktif di YouTube. Teman-teman bisa subscribe YouTube kita, info/medika. Jadi di sini ada beberapa topik mengenai kesehatan juga, COVID-19, hoax checks, bedah rapid test, dan lain-lain sebagainya. Webinar ini juga kita langsungkan di YouTube. Mungkin teman-teman next time kalau misalnya tidak bergabung di aplikasi Zoom kita, teman-teman bisa cek langsung ke YouTube kita, gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menghadiri webinar ini. Nanti kalau misalnya ada webinar lagi, kita info lewat Instagram kita di myhealthdiary.id. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sehat, jaga kesehatan selalu dimanapun berada.
dan selang air Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah, dan dengan jumlah penduduk yang sangat besar, 270 juta penduduk, dan juga angka kemampuan resource kesehatan kita yang sangat terbatas, maka langkah-langkah pencegahan di garda terdepan itu jelas perlu dilakukan. Ya, kita tahu ada PSBB dan lain sebagainya, tapi pada saat bersamaan deteksi cepat dan isolasi cepat perlu dilakukan. Ada banyak pemberitaan tentang rapid test. Ya, kita bisa bayangkan bahwa kalau rapid test dilakukan oleh 1 juta orang dan rata-rata biaya yang harus dikeluarkan sekali melakukan tes adalah 500.000 kalau dilakukan secara swadaya, ya, dikali 2 karena ada kemungkinan false negatif, berarti dana yang akan dikeluarkan atau devisa yang akan dikeluarkan udah hampir 1 triliun sendiri. Kami dari Investo Medica Asia dengan aplikasi Mahal THRI bekerja sama dengan mitra-mitra kami dan pusat kesehatan TNI berinisiatif untuk melakukan campaign gerakan yang dapat mengorganisir dan memobilisasi resource ini menjadi ke arah yang lebih baik dan meaningful, yaitu pendirian bagaimana melakukan penggalangan dana untuk melakukan pembangunan laboratorium PCR di berbagai wilayah Indonesia. Kenapa PCR test lebih bagus? Karena pertama, rapid test itu pada dasarnya menunggu antibodi dari tubuh keluar, yang kedua bahwa akurasi alatnya karena disebut rapid, otomatis akurasinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut, dan yang ketiga adalah bahwa sensitivitas sangat tergantung terhadap produsen atau brand atau alat yang dipakai, dan sensitivitasnya rata-rata 30% sampai 70%, sehingga kemungkinan terdapatnya false negatif yang masih sangat tinggi, dan itu jelas cost benefitnya kami dapat meyakinkan bahwa PCR ini adalah salah satu langkah utama yang harus ditempuh oleh bangsa dan pemerintah Indonesia. Galang dana ini akan kita salurkan sebaik-baiknya, kami akan implementasikan secepat-cepatnya sehingga dapat memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia demi menyelamatkan lebih banyak jiwa dan juga memulihkan perekonomian bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih. Salam sejahtera rekan-rekan sebangsa dan selang air Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah, dan dengan jumlah penduduk yang sangat besar, 270 juta penduduk, dan juga angka kemampuan resource kesehatan kita yang sangat terbatas, maka langkah-langkah pencegahan di garda terdepan itu jelas perlu dilakukan. Ya, kita tahu ada PSBB dan lain sebagainya, tapi pada saat bersamaan deteksi cepat dan isolasi cepat perlu dilakukan. Ada banyak pemberitaan tentang rapid test. Ya, kita bisa bayangkan bahwa kalau rapid test dilakukan oleh 1 juta orang dan rata-rata biaya yang harus dikeluarkan sekali melakukan tes adalah 500.000 kalau dilakukan secara swadaya, ya, dikali 2 karena ada kemungkinan false negatif, berarti dana yang akan dikeluarkan atau devisa yang akan dikeluarkan udah hampir 1 triliun sendiri. Kami dari Investo Medica Asia dengan aplikasi untuk melakukan campaign gerakan yang dapat mengorganisir dan memobilisasi resource ini menjadi ke arah yang lebih baik dan meaningful, yaitu pendirian bagaimana melakukan penggalangan dana untuk melakukan pembangunan laboratorium PCR di berbagai wilayah Indonesia. Kenapa PCR test lebih bagus? Karena pertama, rapid test itu pada dasarnya menunggu antibodi dari tubuh keluar, yang kedua bahwa akurasi alatnya karena disebut rapid, otomatis akurasinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut, dan yang ketiga adalah bahwa sensitivitas sangat tergantung terhadap produsen atau brand atau alat yang dipakai, dan sensitivitasnya rata-rata 30% sampai 70%, sehingga kemungkinan terdapatnya false negatif yang masih sangat tinggi, dan itu jelas cost benefitnya kami dapat meyakinkan bahwa PCR ini adalah salah satu langkah utama yang harus ditempuh oleh bangsa dan pemerintah Indonesia. Galang dana ini akan kita salurkan sebaik-baiknya, kami akan implementasikan secepat-cepatnya sehingga dapat memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia demi menyelamatkan lebih banyak jiwa dan juga memulihkan perekonomian bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih. Salam sejahtera rekan-rekan sebangsa dan selang air Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah, dan dengan jumlah penduduk yang sangat besar, 270 juta penduduk, dan juga angka kemampuan resource kesehatan kita yang sangat terbatas, maka langkah-langkah pencegahan di garda terdepan itu jelas perlu dilakukan. Ya, kita tahu ada PSBB dan lain sebagainya, tapi pada saat bersamaan deteksi cepat dan isolasi cepat perlu
lakukan. Ada banyak pemberitaan tentang rapid test. Ya, kita bisa bayangkan bahwa kalau rapid test dilakukan oleh 1 juta orang dan rata-rata biaya yang harus dikeluarkan sekali melakukan tes adalah 500.000 kalau dilakukan secara swadaya ya, dikali 2 karena ada kemungkinan false negatif, berarti dana yang akan dikeluarkan atau devisa yang akan dikeluarkan udah hampir 1 triliun sendiri. Kami dari Investo Medica Asia dengan aplikasi Mahal TNI bekerja sama dengan mitra-mitra kami dan pusat kesehatan TNI berinisiatif untuk melakukan campaign gerakan yang dapat mengorganisir dan memobilisasi resource ini menjadi ke arah yang lebih baik dan meaningful, yaitu pendirian bagaimana melakukan penggalangan dana untuk melakukan pembangunan laboratorium PCR di berbagai wilayah Indonesia. Kenapa PCR test lebih bagus? Karena pertama, rapid test itu pada dasarnya menunggu antibodi dari tubuh keluar, yang kedua bahwa akurasi alatnya karena disebut rapid, otomatis akurasinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah bahwa sensitivitas sangat tergantung terhadap produsen atau brand atau alat yang dipakai, dan sensitivitasnya rata-rata 30% sampai 70%, sehingga kemungkinan terdapatnya false negatif yang masih sangat tinggi, dan itu jelas cost benefitnya kami dapat meyakinkan bahwa PCR ini adalah salah satu langkah utama yang harus didukung oleh bangsa dan pemerintah Indonesia. Galang dana ini akan kita salurkan sebaik-baiknya, kami akan implementasikan secepat-cepatnya sehingga dapat memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia demi menyelamatkan lebih banyak jiwa dan juga memulihkan perekonomian bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih. Salam sejahtera rekan-rekan sebangsa dan setanah air Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah, dan dengan jumlah penduduk yang sangat besar 270 juta penduduk dan juga angka kemampuan resource kesehatan kita yang sangat terbatas, maka langkah-langkah pencegahan di garda terdepan itu jelas perlu dilakukan. Ya, kita tahu ada PSBB dan lain sebagainya, tapi pada saat bersamaan deteksi cepat dan isolasi cepat perlu dilakukan. Ada banyak pemberitaan tentang rapid test. Ya, kita bisa bayangkan bahwa kalau rapid test dilakukan oleh 1 juta orang dan rata-rata biaya yang harus dikeluarkan sekali melakukan tes adalah 500.000 kalau dilakukan secara swadaya ya, dikali 2 karena ada kemungkinan false negatif, berarti dana yang akan dikeluarkan atau devisa yang akan dikeluarkan udah hampir 1 triliun sendiri. Kami dari Investo Medica Asia dengan aplikasi Mahal TNI bekerja sama dengan mitra-mitra kami dan pusat kesehatan TNI berinisiatif untuk melakukan campaign gerakan yang dapat mengorganisir dan memobilisasi resource ini menjadi ke arah yang lebih baik dan meaningful, yaitu pendirian bagaimana melakukan penggalangan dana untuk melakukan pembangunan laboratorium PCR di berbagai wilayah Indonesia. Kenapa PCR test lebih bagus? Karena pertama, rapid test itu pada dasarnya menunggu antibodi dari tubuh keluar, yang kedua bahwa akurasi alatnya karena disebut rapid, otomatis akurasinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah bahwa sensitivitas sangat tergantung terhadap produsen atau brand atau alat yang dipakai, dan sensitivitasnya rata-rata 30% sampai 70%, sehingga kemungkinan terdapatnya false negatif yang masih sangat tinggi, dan itu jelas cost benefitnya kami dapat meyakinkan bahwa PCR ini adalah salah satu langkah utama yang harus didukung oleh bangsa dan pemerintah Indonesia. Galang dana ini akan kita salurkan sebaik-baiknya, kami akan implementasikan secepat-cepatnya sehingga dapat memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia demi menyelamatkan lebih banyak jiwa dan juga memulihkan perekonomian bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih. Salam sejahtera rekan-rekan sebangsa dan setanah air Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah, dan dengan jumlah penduduk yang sangat besar 270 juta penduduk dan juga angka kemampuan resource kesehatan kita yang sangat terbatas, maka langkah-langkah pencegahan di garda terdepan itu jelas perlu dilakukan. Ya, kita tahu ada PSBB dan lain sebagainya, tapi pada saat bersamaan deteksi cepat dan isolasi cepat perlu dilakukan. Ada banyak pemberitaan tentang rapid test. Ya, kita bisa bayangkan bahwa kalau rapid test dilakukan oleh 1 juta orang dan rata-rata biaya yang harus dikeluarkan sekali melakukan tes adalah 500.000 kalau dilakukan secara swadaya ya, dikali 2 karena ada kemungkinan false negatif, berarti dana yang akan dikeluarkan atau devisa yang akan dikeluarkan udah hampir 1 triliun sendiri.
kami dari Investor Medica Asia dengan aplikasi Mahal TNI bekerja sama dengan mitra-mitra kami dan pusat kesehatan TNI berinisiatif untuk melakukan campaign gerakan yang dapat mengorganisir dan memobilisasi resource ini menjadi ke arah yang lebih baik dan meaningful, yaitu pendirian bagaimana melakukan penggalangan dana untuk melakukan pembangunan laboratorium PCR di berbagai wilayah Indonesia. Kenapa PCR test lebih bagus? Karena pertama, rapid test itu pada dasarnya menunggu antibodi dari tubuh keluar. Yang kedua, bahwa akurasi alatnya karena disebut rapid, otomatis akurasinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah bahwa sensitivitas sangat tergantung terhadap produsen atau brand atau alat yang dipakai, dan sensitivitasnya rata-rata 30% sampai 70%, sehingga kemungkinan terdapatnya false negatif masih sangat tinggi, dan itu jelas masa benefitnya ketika kami dapat meyakinkan bahwa PCR ini adalah salah satu langkah utama yang harus didukung oleh bangsa dan pemerintah Indonesia. Galang dana ini akan kita salurkan sebaik-baiknya, kami akan implementasikan secepat-cepatnya sehingga dapat memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia demi menyelamatkan lebih banyak jiwa dan juga memulihkan perekonomian bangsa Indonesia di masa depan. Terima kasih. Salam sejahtera rekan-rekan sebangsa dan setanah air Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah, dan dengan jumlah penduduk yang sangat besar, 270 juta penduduk, dan juga angka kemampuan resource kesehatan kita yang sangat terbatas, maka langkah-langkah pencegahan di garda terdepan itu jelas perlu dilakukan. Ya, kita tahu ada PSBB dan lain sebagainya, tapi pada saat bersamaan deteksi cepat dan isolasi cepat perlu dilakukan. Ada banyak pemberitaan tentang rapid test. Ya, kita bisa bayangkan bahwa kalau rapid test dilakukan oleh 1 juta orang, dan rata-rata biaya yang harus dikeluarkan sekali melakukan tes adalah 500.000 kalau dilakukan secara swadaya, ya, dikali 2 karena ada kemungkinan false negatif, berarti dana yang akan dikeluarkan atau devisa yang akan dikeluarkan udah hampir 1 triliun sendiri. Kami dari Investor Medica Asia dengan aplikasi Mahal TNI bekerja sama dengan mitra-mitra kami dan pusat kesehatan TNI berinisiatif untuk melakukan campaign gerakan